Oke? Ini nanti yang terkait dengan aspek spiritual, sumber kehidupan. Hal yang terkait dengan rohani, dengan roh disebut dengan rohani. Ya. Yang ketiga disebut manusia, yang nanti membedakan dengan makhluk lain selainnya, baik tumbuhan ataupun hewan. Kalau sampai sini saja, itu bisa hewan, bisa tumbuhan. Maka mesti ada yang ketiga, namanya akal. Ada akalnya. Ini aspek intelektualnya. Jadi ada fisikal, spiritual, dan intelektual. Di sini ada aklani. Ketiganya disatukan, maka didapatilah satu makhluk yang disebut manusia itu. Nomor 3 diciptakan setelah malaikat, kemudian jin, baru manusia. Ya, jin diciptakan sebelum kita. Quran surah ke-15 ayat 27, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia dengan materi yang berbeda, api yang menyala-nyala. Setelah itu baru kita. Ayat 28-nya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika aku berfirman kepada malaikat dan jin yang telah tercipta untuk diviralkan akan ada makhluk baru yang dicipta dengan materi yang tidak sama dari sebelumnya, dengan tugas yang istimewa, namanya basyar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, basyar menggabungkan 3 aspek ini. Jadi kalau ada yang fisiknya ada, rohnya ada, akalnya tidak ada, ini hewan. Hilang fungsi kemanusiaannya, diangkat pena, tidak dihisab. Jadi kalau akalnya terganggu, hisab berhenti. Ya, orang-orang yang terganggu akalnya, jiwanya kemudian tidak sehat, dia bertindak, berpikir tidak rasional, maka hisab diberhentikan pada saat itu, tidak dicatat perbuatannya. Jelas ya? Baik. Sampai sehat kembali akalnya, hatta yafiqa, sampai kemudian sehat. Kalau dia, misalnya maaf, fisiknya ada, akalnya ada, rohnya tidak ada, meninggal. Ya kan? Baik, fisiknya tidak ada, rohnya ada, akalnya ada, gentayangan. Okay? Maka tiga-tiganya mesti didapatkan. Ini ditemukan secara cepat karena waktunya terbatas. Anda boleh cek nanti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, alaq ini nanti tafsirnya akan diteruskan di Quran surah ke-22 ayat yang kelima, penjelasan ini. Lalu dipertajam di Quran surah ke-23 di ayat ke-10 sampai dengan 13 dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, dikutip kembali oleh Imam An-Nawawi, paling gampang dicek di Al-Arba'in 42 hadis, nomor hadis yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari proses pertemuan, proses spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, 40 hari yang kedua setelah 40 hari pertama berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga 120 hari usia 4 bulan berbentuk daging keratan. Thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, bertugas diperintahkan meniupkan roh. Maka usia kandungan 4 bulan sudah ada rohnya. Di situ kemudian diperjelas di Quran surah ke-7 ayat 189 sampai ke doanya menjelang persalinan. Bagaimana nanti mendapatkan kemudahan dalam persalinan dan terlahir anak yang soleh. Itu doanya di Quran surah ke-7 ayat 189. Proses ini berlangsung, intinya manusia ada fisiknya, ada rohnya, ada akalnya. Nah, tiga-tiganya supaya berfungsi, bisa hidup dan sesuai dengan fungsinya yang baik dan benar, maka Allah menurunkan keterangan fungsi ketiganya ini di dalam Al-Quran di 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz. Jadi isi Al-Quran itu bukan sekedar bacaan yang menjadikan kita berinteraksi dengan suara saja. Tapi di dalamnya itu ada pedoman berkehidupan yang sangat lengkap. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Oleh karena itulah ketika Al-Quran turun, deklarasi pertamanya bukan kita bacaan, teman-teman. Quran surah 2 ayat 185.
Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Diturunkan Al-Quran di bulan istimewa itu untuk menunjukkan Al-Quran itu istimewa dan isinya pedoman berkehidupan untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Nah, pedoman itulah yang sekarang kita coba keluarkan. Apa yang terkait dengan misi kehidupan kita? Misinya apa? 3 ini fungsinya harus apa? Apa yang diberikan nutrisi supaya dia bisa hidup? Itu yang coba kita turunkan. Nanti rangkumannya sekitar 10 menit terakhir kita akan definisikan kembali. 3 ini difungsikan untuk menyukseskan satu misi yang hanya diberikan pada manusia saja. Malaikat tidak. Jin tidak. Malaikat dipandang tidak bisa, jin dinilai tidak mampu. Hanya manusia yang diamanahi oleh Allah. Walaupun bukan amanah mande ya tadi di belakang itu ya. Diamanahi oleh Allah untuk menyukseskan satu misi ini saja. Ada di Quran surah kedua ayat ke-30. Saya bergerak cepat. Coba Anda kembalikan ke Quran surah 15 ayat 28. Bandingkan dengan Quran surah 2 ayat 30, itu pembukanya sama. Yang Quran surah 15 ayat 28 menerangkan tentang ini. Yang Quran surah 2 ayat 30 menerangkan tentang fungsi mengapa diciptakan begini. Di sini wa idz qala rabbuka lil malaika, yang di Quran surah 2 ayat 30 wa idz qala rabbuka lil malaika. Betul? Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Viralkan Muhammad, sampaikan informasi ini, viralkan bahwa aku pernah menyampaikan pada malaikat dan seluruh jin yang ada pada masa itu, aku mencipta makhluk bernama manusia ini untuk memberikan satu tugas. Tempatnya di bumi, saya ulangi, tempatnya di bumi, fil ardi khalifah. Satu saja, menjadi khalifah. Oke. Apa itu khalifah? Apa itu pemimpin? Khalifah. Khalifah itu asalnya bukan pemimpin. Pertama, khalifah itu dari kata khalafa yang punya sifat saling menggantikan. Artinya apa? Tidak ada yang abadi yang akan hidup di bumi ini. Semua pasti akan meninggalkan bumi ini dan digantikan oleh generasi berikutnya. Oke? Jadi Allah mendeklarasikan bumi ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kita akan tinggalkan ini ke tempat lain dan pastikan sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita siapkan generasi yang lebih baik untuk menggantikan kita. Karena itu misalnya ada ayat tentang keluarga, maka diajak bicara orang tua. Ini kan ada bayi-bayi, anak-anak kecil, ya? Anak-anak bapak dan ibu. Itu turun misalnya Quran surat 4 ayat ke-9. Perhatikan kalimatnya. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Paham? Tidak. Hendaklah para orang tua merasa khawatir kalau ia nanti meninggalkan dunia ini, ia tidak menyiapkan generasi yang kuat untuk meneruskan risalah kebanggaan keluarganya. Coba cek anakmu. Sekiranya engkau pergi meninggalkan dunia ini, anakmu kuat enggak katanya? Bisa enggak mengatasi tantangan di masa depan? Jadi kalau ada orang tua mengatakan, Ustadz, saya ingin anak saya seperti Ustadz. Saya katakan jangan. Jangan, karena tantangan di masa depan itu lebih daripada yang sekarang. Saya menghadapi tantangan di masa kini. Anak ibu akan menghadapi tantangan di masa depan. Maka berikan ia bekal yang kuat, karena setiap yang tinggal tidak akan abadi. Selalu ada yang meneruskan generasi berikutnya. Khalifah yang kedua juga bermakna puncak dari kesuksesan. Sukses. Tapi pada puncaknya. Nah ya teman-teman Kensuse dan yang lain yang hadir saat ini. Ya, ketika kita, Anda, saya sudah berkehidupan di muka bumi ini dan sudah punya pilihan hidup, maka amanat Quran mengatakan begini, jangan tanggung. Capai puncak tertinggi dari kesuksesan yang bisa kita raih pada pilihan hidup yang telah kita tetapkan. Anda kuliah,
Jangan tanggung. Berapa nilai terbaik IPK-nya? Misalnya 4. Sudah, tetapkan 4. Puncaknya. Anda teman-teman yang magang sekarang, bersiap-siap, mau bekerja di mana? Jangan tanggung. Bikin blueprint-nya, ya. Bikin roadmap-nya ke depan. Puncak kesuksesan tertinggi. Anda mau ngambil di bidang apa? Jangan tanggung. Dan hebatnya, setelah ayat ini, Allah memberikan motivasi kepada diri kita. Di dalam jiwa kita ini ditanamkan semua potensi yang disiapkan untuk mendukung segala apa yang telah kita cita-citakan itu. Di manusia itu hebatnya, mau jadi apapun, itu nampaknya masih bisa diraih. Karena potensinya luar biasa. Ya, coba lihat ayat 31-nya, saya lompat dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Untuk mendukung misi Adam itu sukses di muka bumi sebagai khalifah, akan digantikan generasi setelahnya, maka Allah mengajarkan pada Adam semua jenis pengetahuan yang dibutuhkan menjadi khalifah itu. Yuk kita bikin persamaan ya. Ada yang namanya Adam di sini? Tidak ada ya? Adam. Nabi bukan? Ini saya serius. Adam Nabi bukan? Oke, tulis ya. Jangan katakan wallahu alam, kan bisa jawab. Manusia bukan? Oke, manusia. Alhamdulillah. Ya. Ambil satu dari kita. Pak Andi aja ya. Andi. Nabi bukan? Kan ya? Ini hati-hati ya. Karena Nabi Muhammad mengatakan, la nabi ya ba'di. Nggak ada nabi setelah saya. Tapi pemahaman ilmu balaghahnya, akan ada orang setelah saya meninggal mengklaim nabi. Saat dia mengklaim, maka katakan pada diri kita langsung tolak. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang mengaku nabi sekarang, ini membuktikan perkataan Nabi benar. Ya, tinggal kita tolak saja. Karena masalahnya yang sering kali terjadi, kalau ada yang ngaku nabi, itu tidak perlu bingung. Yang bingung itu setiap ada yang mengklaim ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ya, di Jawa Barat ada nabi baru kemarin tuh, baru muncul lagi. Jadi Pak Iqbal, sebentar ya. Ada IM, pelatih bulu tangkis, ngaku nabi. Ini nyata, ditangkap oleh polisi, interogasi. Kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Ya, Anda kebayang orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu kan? Tapi yang lebih dahsyat dari itu, ada LE dulu. Dia naik level dikit, malaikat. Dan dulu pernah bikin proposal ke Gubernur Jakarta yang lampau, mendaratkan Jibril di Monas. Nah itu hanya ada di Indonesia tuh. Ya. Ditangkap oleh polisi kita. Ya, jadi polisi kita pada yang demikian kita apresiasi. Jangankan teroris, malaikatnya ditangkap tuh. Ya. Andi nabi bukan? Bukan. Manusia bukan? Oke. Perhatikan, ini nabi, ini manusia, ini bukan nabi, ini manusia. Nabi punya fitrah kenabian. Manusia yang bukan nabi tidak punya fitrah kenabian, tapi punya fitrah kemanusiaan. Apa fitrah kenabian itu? Semua nabi diajarkan oleh Allah semua jenis pengetahuan sebagai tanda mu'jizat bagi kenabiannya. Nabi Muhammad itu nggak sekolah pun bisa pintar karena langsung diajarkan. Oke? Tapi kita yang bukan nabi tidak langsung diajarkan, tapi diberikan, ditanamkan, diberikan potensi pada diri kita. Yang ini kalau kita bisa gali, kita olah, maka keluarlah semua potensi tadi, berbentuk semua kemampuan yang bisa berfungsi memudahkan kita meraih apa yang kita inginkan. Quran turun ya. Quran diturunkan. Nabi Muhammad menghafal tidak? Halo? Menghafal. Jangan maksa. Beliau menghafal, tapi karena punya fitrah kenabian, turun ayat Quran surah 75 itu, ayat 16 sampai 18. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kamu cepat-cepat gerakan lidahmu, lisanmu untuk menghafal itu dengan kemampuanmu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena engkau nabi, biarkan fitrah kenabian bekerja. Akan ditanamkan Quran langsung pada jiwamu, cukup ikuti bacaannya Jibril. Jadi begitu Jibril membacakan, Nabi sudah langsung hafal. Tapi karena Pak Andi dan Pak Adi bukan Nabi, nggak bisa dibacakan langsung hafal. Coba tes saya bacakan ya, langsung hafal nggak nih?
Tapi diberi potensi, yang kalau kita keluarkan potensi itu bisa hafal. Dan itu bisa dibuktikan teman-teman, kami ada program namanya At-Taisir Learning Center. Salah satu programnya menghafal Quran lintas usia. Dari usia 3 tahun sampai tanpa batas ke atas. Peserta terbesar, maksudnya paling senior, itu 82 tahun kemarin, hafal Quran 30 juz. Dan yang paling dahsyat ketika potensi itu dikeluarkan, ada yang hafal 14 hari, 28 hari, 27 hari, Quran 30 juz, bukan juz 30. Betul-betul, ya. Ada yang nggak bisa lihat, ada yang divonis, maaf, otaknya lumpuh. Nah, saya mau katakan, di dalam diri ini kita punya potensi apapun. Disuruh katakan pada diri kita, kalau dihadapkan pada masalah apapun, katakan pada diri kita, ini pasti bisa, ini pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, karena potensinya sudah ditanamkan. Ya, nanti ya, sebentar. Oke? Nah, jadi, tinggal sekarang poinnya, bagaimana caranya, apapun yang kita kerjakan sampai jauh-jauh ke Jepang ini, yang pertama, jaga amanah Quran. Jangan tanggung, sukses. Nah, teman-teman Kensutse nih, apa programnya? Buat dari sekarang. Kalau sudah ada, jangan tanggung. Allah sudah tanamkan semua potensi terbaik pada diri kita, tinggal kita eksplorasi itu keluar, supaya bisa mendukung kesuksesan yang ingin kita raih. 3, saya cepat, mohon izin ya. Yang ketiga, bermanfaat. Dimanapun kita bertempat, Ardun itu asalnya bukan bumi asalnya. Ardun itu setiap tempat yang kita pijak. Ya, misal sekarang Anda di Jepang, ini Ardun kita. Nanti di Indonesia, Ardun kita. Dimanapun Anda berpijak, jadilah pribadi dan manusia yang senantiasa mampu menebar manfaat. Kalau bicara yang bermanfaat, kalau mendengar yang manfaat, kalau berjalan ke tempat yang bermanfaat. Nah, 3 inilah kalau disatukan, ini membentuk kata khalifah. Ini tujuan hidup kita yang paling utama. Dan inilah puncak penghambaan kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah 51 ayat 56. Jadi yang harus diisi supaya tidak kosong, ini ruang-ruang ini. Ini mas, teman-teman, yang Kensutse yang bikin judul nih. Ada ruang fisik, ujung kepala sampai ujung kaki. Kenali fisikmu, apa fungsi tubuh kita dari atas sampai ke bawah, sehingga bisa mendukung kesuksesan yang bisa kita raih dari pilihan yang telah kita tetapkan. Ada ruang intelektual, ini di atas fisik. Kalau ini diisi lebih kuat, maka akan lebih mudah tugas fisiknya. Semakin Anda pintar, semakin ringan tugas fisiknya. Semakin besar salary-nya. S1 dengan S2 beda kan? S2 dengan S3 tidak sama kan? Tapi yang tidak sekolah, tapi punya skill yang bagus, ilmu yang bagus, itu pun akan meringankan tugas fisiknya. Tapi yang sering kali kosong, maaf, fisiknya kuat, otaknya pintar, tapi rohnya kosong. Roh itulah tempatnya ada dalam kolbu, yang sering Anda sebut dengan hati. Jadi masalah yang kita bahas sekarang ada di sini. Untuk menuju ke sini, dari sisa waktu ini, izinkan saya menyampaikan 2 hal lagi dengan cepat. 1, kita ambil role model dulu ya. Supaya kita paham bagaimana Islam turun dengan Quran, mencetak generasi emas, dan mewujudkan apa yang didapatkan sampai jadi inspirasi hingga kini. Ya, ada 4 pilihan teman-teman. Yang belum ada, silahkan tetapkan sekarang. Untuk jadi khalifah ini, beribadah dengan baik, ada 4 pilihan potensi yang bisa kita pilih. 1, dengan ilmu. 2, dengan harta. 3, dengan kedudukan. 4, dengan tenaga. Ya. Saya urut lagi dah supaya nggak lompat-lompat. 1, ilmu. 2, harta. 3, kedudukan. 4. Nah, jadi khalifah itu untuk menjadi hamba Tuhan dalam rangka ibadah, kita diberikan 4 pilihan. Mau pilih yang mana? Dan jangan tanggung. Ketika Anda memilih,
Hal pertama yang harus kita lakukan, tanyakan pada Tuhan. Apa pedoman untuk bisa meraih apa yang telah saya pilih ini? Misal, saya pilih bab ilmu. Jangan tanggung. Sampai ke puncaknya nih. Sampai kesuksesan puncaknya. Anda mau pilih di bidang apa? Sampai jadi profesornya, perisetnya, terus cari sampai menemukan tingkat terunggul tertinggi yang mampu kita raih. Nah, untuk ke arah sana, supaya terisi 3 ruang ini dengan benar, keluarkan ayat-ayat yang terkait dengan pengetahuan. Keluarkan hadis-hadisnya. Belajar dari sirah orang-orang dulu yang pernah sukses di zamannya, menempuh jalan pendidikan ini. Saya mau tanya pada teman-teman yang kuliah, yang mengajar dan sebagainya, izin untuk sharing. Selama kita mendalami aspek pengetahuan ini, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat Quran yang terkait dengan bimbingan pengetahuan? Ada ayat tentang riset, kemampuan berpikir, bagaimana menghafal sesuatu dengan mudah, ya, bagaimana meningkatkan pengetahuan secara cepat dalam saat yang sama bisa terkumpul pada jiwa kita. Tidak pernah ada sahabat-sahabat Nabi yang mengambil bidang ini kecuali paling sedikitnya dia akan pakar di bidang 4-5 bidang pengetahuan. Anda boleh cek ya. Pernah dengar Ali bin Abi Thalib? Di bidang apa kepakarannya? Kita dengar cerita beliau hanya menantu Nabi kan? Suaminya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha kan? Jarang orang tahu bahwa beliau pakar di bidang Al-Quran, pakar di bidang sastra, pakar di bidang fikih, dan yang paling menarik, pakar di bidang matematika. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah menyelesaikan masalah dengan pendekatan hitungan matematika dengan inspirasi ayat Quran. Walaupun sifatnya sederhana, tapi masalahnya kompleks. Nanti ada tafsir namanya Al-Jawahir. Anda lihat di jilid terakhir, itu ada tentang fenomena-fenomena indah di masa lalu. Salah satunya tentang kisah Khalifah Ali yang menyelesaikan persoalan kompleks dengan pendekatan Al-Quran, dengan metodologi hitungan matematika sederhana. Suami ngadu kepada Ali, istri saya selingkuh, tolong kisas. Tahu dari mana? Kami baru nikah, dia hamil 6 bulan sudah melahirkan. Ditanya pada istrinya, apakah anda selingkuh, berzina? Kata beliau mengatakan, demi Allah ya Amirul Mukminin, saya tidak berzina, demi Allah. Kata suaminya, bohong. Kata Ali bin Abi Thalib, apakah anda punya saksi? Tidak ada, tapi setahu saya nggak mungkin 6 bulan sudah lahiran. Kata Ali bin Abi Thalib, perempuan ini benar, istri anda tidak berdusta. Kata suaminya, bagaimana anda tahu? Kata Ali bin Abi Thalib, pernahkah anda baca ayat di dalam Al-Quran? Perhatikan kalimatnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Aku wasiatkan pada anak-anak untuk berbakti maksimal pada orang tua yang telah mengandungnya dengan susah payah. Dan perhatikan kalimatnya. Lalu, lihat nih ya, ini yang paling indah, menyapihnya dalam 2 tahun. Jadi dalam memberikan ASI sampai menyapih berapa tahun? 2 tahun. Pernahkah anda baca ayat yang lain? Maksudnya di Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat 15. Dibuka dengan kalimat yang sama, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, sampai ke ujung ayatnya, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandung sampai memberi ASI sampai disapih itu 30 bulan. Di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, mengandung kemudian memberikan ASI disapih 30 bulan. Di Quran surah ke-31 ayat 14, menyapih saja dari mulai memberikan ASI sampai menyapih 2 tahun. Bukankah 2 tahun 24 bulan? Kalau 30 kurangi 24 berapa kata Ali? 6. Istrimu mengandung dan melahirkan secara prematur. Dan itu terjadi banyak hal. Ini yang perempuan saya tanya. Kenal Sayyidah Aisyah? Kenal di mana? Sayyidah Aisyah itu, beliau menguasai 2000 hadis, ahli Quran, ahli tafsir, ahli fikih perbandingan, dan yang tidak banyak tahu, beliau pakar di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah, mana Kang Yusuf tuh? Ya, pakar di bidang keperawatan. Dan itu ada referensinya.
Dan yang paling hebat, dari referensi itu, kurikulumnya berjalan, walaupun orangnya meninggal, ayatnya kan masih berjalan. Hadisnya masih ada ditelusuri. Itu membentuk generasi setelahnya. Anda silahkan cek. Nabi meninggal, sahabat ilmu berkembang. Sahabat meninggal, tabi'in ilmu berkembang. Dibawa ke Iberia, terjadi peradaban disebut di Andalusia. Dibawa ke Irak, muncul peradaban lagi. Dibawa ke Nusantara, Nusantara punya peradaban. Jadi nggak nanggung. Pertanyaan besarnya, apakah ayat-ayat yang sama, hadis-hadis yang sama, kurikulum yang sama pernah dikeluarkan oleh pelajar-pelajar muslim masa kini untuk menggali manfaatnya sesuai dengan kebutuhan spesialisasi bidang ilmunya? Ini. Oke, harta. Banyak uang. Mana tuh tadi? Tapi kosong. Kosong hati. Teman-teman pernah dengar Utsman bin Affan? Pernah ya? Sahabat Nabi, hebat. Uangnya banyak? Tidak. Anda salah. Utsman itu di level 3. Uangnya tidak banyak. Jadi ada 3 level. Uangnya banyak. 2, banyak banget. 3, kebangetan banyaknya. Anda cek sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, berapa hartanya Utsman? Setelah masuk Islam, berapa hartanya Utsman? Dan yang hebat, apakah ketika beliau kaya banget itu, kosong hatinya enggak? Spiritualnya masih jalan enggak? Apa tandanya spiritualnya hidup? Ibadahnya jalan kan? Sholatnya dikerjakan, baca Qurannya dikerjakan. Utsman itu sampai jadi pebisnis yang sangat sukses, malam tidak pernah meninggalkan tahajud. Sekalipun dalam tugas bisnis luarnya. Nanti di copy paste oleh muridnya, Abdurrahman bin Auf. Kaya juga, modalnya pakaian yang melekat, durasi cuma 3 tahun, teman-teman kan susah kan 3 tahun tuh ya. Itu bisa dikeluarkan profilnya Abdurrahman bin Auf, 3 tahun tanpa modal, cuma pakaian melekat di badan, jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Saya waktu mendapatkan honoris causa, kedua itu, di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan itu selektif sekali. Jadi tidak pernah memberikan honoris causa kecuali harus punya karya ilmiah, hasil riset, dan itu akan diuji oleh 15 profesor. Dan hanya 2 orang yang dapat di situ, sepanjang sampai dengan detik ini. Satu Bung Karno, yang kedua kami. Nah, saya meriset salah satunya tentang Abdurrahman bin Auf, yang hartanya itu kalau kemudian kita nilai dengan konteks kurs yang sekarang, itu kurang lebih 14 triliun. 3 tahun. Banyak uang. Tapi hatinya nggak kosong. Beliau tahajud juga, baca Quran juga. Sayyidina Utsman itu meninggalnya teman-teman, maaf, pebisnis yang sukses, jadi pemimpin, sedang puasa, baru selesai baca Quran, dan ketiduran, mimpi bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata keduanya, kamu jangan buka dulu, nanti kita buka dengan Nabi sekalian. Meninggalnya sebagai seorang pebisnis yang tercatat dalam sejarah, seorang pemimpin, maaf, hartanya, asetnya sampai sekarang masih ada. Beliau pernah membeli aset sumur, lalu diwakafkan, kebunnya diwakafkan, sekarang itu menjadi hotel besar di Madinah dengan nama Wakaf Utsman bin Affan, lalu hasilnya disimpan di Bank Saudi atas nama beliau, disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Dan meninggalnya dalam keadaan puasa, sedang tilawah Quran, habis tahajud malamnya. Jadi sebetulnya kaya itu kalau kita mau ngambil jalan harta jangan nanggung, kaya banget, sukses. Tapi bagaimana saat yang bersamaan kaya juga tapi hatinya nggak kosong, ini jalan. Nah ini sudah ada rumusnya dulu. Pertanyaan saya, apakah teman-teman yang mengambil jalur bisnis sudah pernah mengeluarkan ayat-ayat tentang bisnis? Hadis-hadis tentang cara bekerja? Dengan pola yang sama, cara yang sama tentang kedudukan, terakhir tenaga. Di sini kita temukan misalnya ada Khalid bin Walid. Di sini kita temukan ada Bilal. Dan hebatnya semuanya nggak pernah iri. Bilal nggak kaya, nggak sepintar Ali, nggak sehebat Khalid bin Walid. Tapi beliau melihat begitu menggunakan tenaganya untuk suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi langsung komen, aku mendengar suara telapak kaki Bilal di surga karena azannya. Bilal mikir, saya azan aja dengan tenaga udah ke surga, ngapain sibuk nyari harta kayak Utsman?
Jadi akhirnya beliau mengambil jalur tenaga. Itu kalau bisa dikumpulkan jadi dokumentasi, jadi fikih marbot, jadi kebanggaan adzan itu. Ya. Dan tidak pernah iri, sepeninggal Nabi itu dicari sampai ke padang pasir supaya diangkat jadi hakim agung. Beliau menolak, mempertahankan bagian keempat ini. Dan semua berhasil. Sampai sekarang kisahnya viral. Pertanyaan saya, dari sampai kita duduk di tempat ini, sudahkah ada pilihan hidup yang sudah kita keluarkan? Kita pilih. Yang di rumah tangga sudah keluarkan belum ayat-ayat tentang ibu, tentang anak, tentang suami, sudah berapa tahun jadi istri, pernah mengeluarkan ayat tentang itu? Tidak. Pernah nggak bertanya kenapa istri Nabi lebih daripada 4? Istri Nabi berapa? Yang tercatat ya, dan itu yang ada dalam sejarah. Pernah nggak bertanya kenapa 11? Dan itu mahal. Saya riset itu cukup lama sampai mengajar di pengajian ibu-ibu. Ternyata Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Dididiklah oleh Nabi supaya mewakili karakter semua perempuan. Jadi dasarnya itu bukan karena biologis, bukan. Supaya semua karakter perempuan belajar. Nah, jadi Anda kalau belajar itu pulang ke rumah, lihat kira-kira Anda mirip siapa. Dari yang hobi masak, senang fashion, sampai yang paling cemburuan, ada. Ayo saya serius. Ya, Sayyidah Saudah binti Zam'ah itu hobi masak. Menikah dengan Nabi sudah sepuh. Tapi hebatnya, kalau beliau bikin adonan tepung, Nabi datang. Itu Nabi masih sambil bermain dengan tepung itu mencolek di keningnya dan masih panggil sayang. Kapan terakhir manggil sayang tuh? Ada yang senang pengajian, ada kajian berangkat, ya. Ada yang senang pakai fashion, tampilan beda-beda, kadang pakai seragam. Ada. Nanya suami, papa bagus yang mana ya? Oh, ke kajian Ustadz nih, ya kan? Yang putih atau yang biru? Suami bilang kayaknya biru deh mah. Ah, kayaknya putih deh. Dia nanya tapi udah punya jawaban, ya kan? Begitu berangkat hitam. Nah, jadi saya mau sampai ke satu titik akhir adalah teman-teman kita ini makhluk Tuhan, makhluk Allah yang diistimewakan dengan tujuan hidup. Jadi jangan sampai hidup gak punya tujuan. Nah, sekarang ketika Anda sudah pilih, kita batasi kan ya? Di sini nih, 3 bagian ini. Pilihnya di harta dengan judul tadi. Sekarang bagian terakhirnya, dan ini penutup pertemuan kita. Penutup pertemuan kita. Dan tidak terbatasi laki-laki dan perempuan. Sayyidah Khadijah kaya kan? Kaya. Dan ingat, kaya ketiga-tiganya. Kaya harta, dan fisiknya digunakan untuk melayani dakwahnya Nabi. Kaya hati, bagaimana kesabarannya sangat luar biasa. Maaf sekali, Anda buka hadis Al-Bukhari di tema pertama, Kitabul Wahyi, nomor hadis yang ketiga. Saat Nabi turun dari Gua Hira, belum pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Jadi wahyu pertama itu menyamar jadi laki-laki, belum kelihatan aslinya. Begitu turun siang-siang, ada panggilan Muhammad. Muhammad. Tengok kanan, kiri kosong, belakang kosong, depan kosong. Lihat ke atas, ini hadisnya berkata demikian. Aku melihat sosok besar, kayak duduk antara langit dan bumi. Manggil Muhammad, Muhammad. Ilustrasinya begini, Pak Iqbal keluar dari gedung ini, udah kosong. Ada yang manggil, Iqbal. Iqbal. Kanan, kiri kosong, depan, belakang gak ada. Nengok ke atas, baju putih, badan besar, rambut panjang, manggil, Iqbal. Respon Bapak apa? Lari ya? Apa? Lari kan? Nah, perhatikan bahasa hadisnya begini, faru'ibtu minhu, maka jiwa kemanusiaan Nabi muncul. Bulu kudukku naik, aku khawatir meninggalkan tempat itu dengan segera. Tapi poinnya bukan di sini. Begitu sampai ke rumah, dibuka pintu, ucapkan salam, yang buka Sayyidah Khadijah. Perhatikan kebesaran hatinya. Saat dibuka dengan keindahan hati, jiwa dan fisiknya, itu baru melihat wajah Sayyidah Khadijah, setengah gelisah Nabi hilang. Setengah takutnya hilang. Bisa nggak Pak itu ya, kita pulang dari kantor, masuk ke rumah, lihat istri, setengah masalah kita hilang itu. Ya. Khadijah.
Tapi yang hebat bukan itu. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Digenggam, tiduran, diselimuti. Perhatikan kata-katanya. Lihat kalimatnya. Ini saya terjemahkan supaya mudah dipahami. Sayang, engkau itu orang baik. Tidak pernah punya musuh. Penopang yang lemah, perawat anak yatim. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Dan itu mahal. Itu mahal. Itulah yang dikenang Nabi sampai wafatnya dan diucapkan dalam tidurnya. Khadijah, Khadijah, Khadijah. Anda, kapan terakhir suami mimpi menyebut nama Anda tuh? Ini. Oke, sekarang kita keluarkan menunya ya. Saya langsung buku saja ya, karena teman-teman saya lihat senang baca gitu ya. Berapa menit lagi? 10 menit ya. Langsung buku ya, jadi nanti kalaupun sudah selesai kajian, teman-teman bisa akses bukunya. Bukunya judulnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi. Ulangi. Nah, karena panjang disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Oke? Enggak, saya bacakan bukan ingin menunjuk saya hafal, tidak. Na'udzubillah, bukan. Saya ingin menunjukkan bagaimana para ulama itu mengarang kitab, menulis buku. Jadi mereka memberikan tanda dari judulnya. Al-Jami. Buku hadis itu ada 4 jenisnya. Ada Jami, ada Sunan, ada Musnad, ada Mu'jam. Jami, kitab hadis yang berisi tema-tema kehidupan secara umum. Al-Jami, buku saya ini berisi tema-tema kehidupan secara umum. Di situ ada 97 tema. As-Sahih, tema-tema ini sudah saya validasi termasuk dengan silsilah sanadnya. Al-Musnad yang isinya bukan dari kata-kata saya, tapi dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan keterangan hadis Nabi yang saya sudah validasi, saya verifikasi dari setiap zamannya sampai ke Nabi. Al-Mukhtasar, saya tampilkan dengan singkat dan padat supaya tidak bertele-tele. Min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari tema-tema kehidupan yang pernah dijalani oleh Nabi yang bisa saya jangkau, wa sunanihi wa ayyamihi, dan jalan hidupnya serta kegiatan hariannya selama 24 jam. Jadi Imam Al-Bukhari itu mengarang kitab isinya 97 tema kehidupan yang bersandar dari ayat Al-Quran dan keterangan dari hadis dan kehidupan Nabi. Jadi tema ini dikeluarkan, ayatnya ini, hadisnya ini, keterangannya ini, peristiwanya ini. Nah, tugas kita sekarang paling gampang, keluarin aja tema itu, nanti ayatnya ada di situ, subtopiknya ada, termasuk nanti hadisnya. Dan pelajari sirahnya, bagaimana orang-orang hebat mendalami itu dan mengamalkan dalam kehidupan. Contoh, kitab Badul Wahyi, yang kedua satu topik pertama tentang legalitas wahyu, kitab Badul Wahyi. Untuk meyakinkan kita bahwa semua yang disampaikan ini sumbernya dari Nabi. Tahu dari mana itu Nabi? Cirinya apa? Bagaimana bisa didapatkan bahwa itu Nabi? Bagaimana bisa meyakinkan bahwa sumber informasi yang saya dapatkan benar dari Nabi? Nah, ini bab pertama. Kalau sudah yakin, baru masuk pada topik yang akan dikaji. Satu, Kitabul Iman, topik tentang iman. Kenapa iman terasa naik turun? Kalau naik semangat ibadah, kalau turun, jangankan yang sunnah, sholat fardu kadang malas, pernah begitu? Ini sudah ada topiknya sampai masalah-masalahnya. Ada masalah rumah tangga, ada masalah pekerjaan, masalah maksiat dan sebagainya. Diturunkan subtopiknya, ayatnya, hadisnya. Kurang lebih 57 hadis. Ketiga, tentang ilmu, Kitabul Ilmi. Dari mulai waktu belajar yang bagus kapan? Sampai ada waktu bagi perempuan, waktu bagi laki-laki. Bagaimana suasana belajar yang enak? Bagaimana cara menghafal yang cepat, yang sulit lupa? Kan biasanya 4 ya, ini ada yang kelima. Cepat hafal, lambat lupa, 1. Ya kan? Cepat hafal, cepat lupa, 2. Ya kan? Lambat hafal, cepat, lambat hafal, lambat lupa, 3. Lambat hafal, cepat lupa, musibah, 4. Yang kelima ini yang paling hebat.
cepat hafal, sulit lupa. Jadi bukan mau hafal, mau lupa susah. Serius, mau lupa susah. Biasanya kan utang yang mirip kan? Ini ilmu teman-teman. Ya. Tahun 97, saya mengeluarkan satu ayat saja dan satu hadis, dan saya ingin buktikan kebenarannya. Ya, sampai hari ini terjadi. Gak apa-apa biarin. Sini. Shh. Siapa namanya itu? Sini sayang, sini. Kita tes nih. Shh. Assalamualaikum. Sini. Siapa namanya? Oh ya, ada apa aja sana, opa. Kadang gitu, itulah definisi rezeki. Padahal kalau datang, saya mau kasih hadiah $50 ini. Udah, sana aja. Jadi kalau bukan bagiannya nggak akan dapat nih. Jadi begitu saya turunkan satu, teman-teman, nanti saya kembali ke rezeki ya, karena kan banyak uang tadi. Begitu kita praktekkan, sampai hari ini mau lupa susah. Masih ingat Pak, gurunya siapa, bukunya apa, belajar di mana, suasana kelasnya. Misal saya belajar dulu ilmu tajwid tahun 97, harinya hari Rabu. Jam 2 saya menghafal, jam 4 saya masuk kelas. Sampai sekarang, padahal nggak bisa bahasa Arab, sampai sekarang mau lupa susah. Kitabnya Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yurafu bi aqwa mustaqam sifati wal mududi wa ghairi dhalika ka tarqiqi wa tafhim wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqanil qur'ani alamatul luqiyah min al-hadat nabawiyyati afsahiyati wa qila ghayatuhu sawnul lisan inil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Itu 97 yang lalu. Saat usia 13 tahun masuk pesantren. Sampai sekarang mau lupa susah. Hanya praktekkan satu ayat, satu hadis. Dulu kami belajar tentang teori musik. Karena kita disiapkan jadi dai untuk meriset. Jadi jangan hanya, saya nggak terlalu suka musik. Karena nggak nyambung dengan Quran. Tapi saya meriset itu untuk menemukan hukum. 97 saya belajar notasi, sampai sekarang masih hafal. Mau lupa susah. Padahal main alat-alat musik saya nggak bisa. Main piano nggak bisa, gitar nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Tapi notasi, C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, Ice, B, G, Ice, B, C, D, Ice, Fish, this is Ice, Fish, G, Ice, B, Cheese. Sampai sekarang. Nah, nggak saya katakan itu untuk menunjukkan bahwa apa yang Allah janjikan itu benar. Jadi jangan terbuai dengan kebanggaan, senang. Bukan, semua orang punya potensi itu. Setiap kita punya potensi itu. Kalau kita aktifkan itu, algoritmanya kita buka, apapun yang kita mau capai dapat. Nah sekarang pertanyaannya, karena judulnya tentang harta, tinggal 5 menit gitu kan. Nah sekarang ada nggak tentang harta penjelasannya? Maka dikeluarkan namanya Kitabul Buyu, pembahasan komprehensif tentang dagang, bisnis, harta dan sebagainya. Namanya Kitabul Buyu. Dari mulai definisi rezeki, punya kita bagiannya apa, cara mendapatkan yang standar, cara cepat bagaimana. Ada yang hebat begini, baru kepikiran sudah datang. Ada semua. Yang punya rezeki siapa? Saya ulangi, yang punya rezeki siapa? Yang mengaturnya siapa? Yang tahu kadarnya siapa? Kalau sudah tahu Allah, kenapa Anda nggak dekati Allah? Sehingga Anda merasa punya Allah. Itu yang dikerjakan oleh Nabi, mendidik para sahabat yang pebisnis. Dekatkan dulu dengan Allah. Kalau sudah punya relasi kuat dengan Allah, minta apapun dikasih. Anda dekat dengan Prof. Aziz, itu ke Toda University aksesnya mudah. Prof, mau ke kampus boleh nggak ke lab? Bisa. Nggak kenal dengan Prof. Aziz, berputarnya susah. Anda kenal Allah dan dekat dengan Allah. Betapa banyak ditebarkan di Quran, bahkan yang bukan Nabi, yang bukan Rasul. Belum minta, sudah diberi. Oke, sebagai penutup ya, kita kasih bonus nih. Harta terkait dengan rezeki. Boleh, silakan. Itu nempel. Alhamdulillah. Sebetulnya saya itu kalau mengajar, kenapa menulis sendiri, menghapus sendiri, bukan tidak ingin dibantu untuk dihapus.
Tapi saya itu tahu mana yang harus saya hapus, mana yang tidak harus saya hapus. Sehingga saya tidak harus menulis ulang gitu. Hapus terus. Jadi fisik, neuro, akal, harta. Rizki. Titip ya Pak. Quran surah ke-51 ayat 22, Quran surah ke-29 ayat ke-60, Quran surah ke-2 ayat 168, Quran surah ke-2 ayat 174, Quran surah ke-7 di ayat ke-96. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan pertama, masih ada waktu enggak? Itu. Dah ya. Saya pikir-pikir lewat 10 menit tadi kan. Dah kultum aja ya. Kuliah terserah antum. Baik teman-teman, cepat saja. Ya, sebelum kita ke sana, banyak uang nanti itu gimana caranya? Uang didapatkan, hidup nyaman secara material, fisikal, tapi hati nggak kosong. Oke, sekarang kita masuk dulu kepada konsep rizki dulu. Nanti dari rizki, kalau waktunya atau di waktu yang lain kita kaji lagi tentang bagaimana menyeimbangkan rizki dengan 3 komponen tadi. Quran surah 51 ayat 22. Paling kanan agak sedikit ke bawah di mushaf. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai, dan di langit dalam proses penetapan kita akan hidup di bumi. Rizqukum, rizki kalian itu sudah ditetapkan. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan akan diberikan sesuai dengan durasi berkehidupan. Oke, nanti diterangkan oleh Nabi, wa yu'maru bikatsbi arba'in, saat nanti usia 4 bulan, maka Allah perintahkan malaikat datang untuk menetapkan 4 hal. 1 dari 4 ini bikatsbi rizkihi, ditetapkan kuota rizkinya sampai dia meninggal. Kesimpulannya, setiap manusia sudah ada kadar atau kuota rizkinya yang tidak akan tertukar. Putri bisa tertukar, menteri bisa tertukar, tapi rizki tidak akan pernah tertukar. Ya. Dulu kan ada sinetron putih yang tertukar kan ya? Rizki tidak. Nah, ini doktrin pertama yang ditanamkan pada jiwa kita oleh Al-Quran. Anda kalau mau berusaha apapun, bekerja, kumpulkan uang, pahami yang pertama, uang bagian dari rezeki bukan? Saya ulangi, uang bagian dari rezeki bukan? Semua yang menghadirkan kenikmatan bagi kita itu disebut rezeki. Anak itu rezeki, suami, istri itu rezeki. Nanti puncak rezeki itu ketenangan, namanya sakinah. Ya, nanti ada 3 bagian, sakinah, mawaddah, satu lagi apa? Rahmah. Nah, sakinah kenapa didahulukan? Karena ketenangan itu nanti melampaui rizki-rizki yang sifatnya material. Contoh, yang perempuan dulu ya. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga. 2 aja. Paham saya? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Sekarang paham kan? Nah. Oke, udah balik lagi. Kembali ke uang tadi, ke materi. Karena rizki sudah diatur dan tidak akan pernah tertukar, maka norma pertama yang berlaku bagi kita selaku hamba Allah yang mukmin, perhatikan baik-baik. Yakinlah dengan kuota kita
dan jangan pernah menyoal tentang kadar rezeki orang lain. Jadi kalau sudah paham rezeki kita sudah ada dan tidak akan pernah tertukar, maka jangan pernah terpikir untuk mengambil rezeki punya orang. Karena kaidahnya kalau sudah tertata kadarnya tidak akan bertambah, nggak akan berkurang. Pas. Jadi kalau ada orang mencoba mengambil rezeki punya orang lain dan hadir pada dirinya, tidak akan menambah rezekinya. Yang akan diterima oleh dirinya dan dikonsumsi itu hanya kuota dirinya saja. Contoh, dia mendapat dari hidup sampai meninggal cuman 1 miliar misalnya. Cumannya ini kadar untuk kemaslahatan dia. 1 M itu kadar yang jelas. Supaya dengan itu hidupnya baik, selesai tugas dunianya, dibawa pulang ke akhirat tanpa masalah. Dan ini dijadikan misteri, gaib sifatnya. Sebab untuk mendukung manusia supaya semangat mencarinya. Kalau diberikan informasinya berapa kuotanya, nggak akan semangat hidup. Mbak misalnya rezekinya 1 miliar. Sore ini udah ngambil 999.999.000 rupiah. Tinggal 1.000, apakah mau datang ke kajian? Tidak. Di kamar, ya astagfirullah. Pingsan, datang teman, bawa minuman, baru 1 sedot 1.000 meninggal. Nih, dibuat rahasia. Nah kalau ngambil punya orang, misal ada orang korupsi. Ada yang terpikir korupsi. Ngambil misalnya punya orang 100 miliar. Ini hanya melelahkan diri saja. Sebab ketika ngambil punya yang lain, yang akan dia konsumsi tetap kadar rezekinya saja. Cuma 1 M ini. Makannya tetap segitu, minumnya segitu. Sampai dapat 1 M meninggal. 99 yang gak akan pernah didapatkan. Hanya nafsunya saja. Kumpulkan, hitung, pengen nambah. Sampai meninggal, yang kepake cuma ini saja. Dan ini diajarkan di Quran. Kenapa nanti turun ayat-ayat tentang jangan mencuri, jangan menipu, jangan merampok, jangan kurangi timbangan. Dan hukumnya haram kan? Apa artinya haram? Ya. Jika dikerjakan, kalau ditinggalkan, ya itu fikih ya, tidak jadi. Haram itu seakar dengan kata hurmah, artinya hormat asalnya. Hormat itu dari bahasa Arab. Kenapa muncul hukum haram? Bukan ingin membatasi ruang gerak kita, tapi menjaga kehormatan kita. Jadi filosofi hukum haram itu kenapa dilarang? Supaya menjaga diri kita tetap tampil terhormat. Sebab kalau dikerjakan itu runtuh kehormatan kita. Allah punya sifat sayang, tidak ingin hambanya runtuh kehormatannya. Kalau ada orang korupsi, runtuh kehormatannya. Begitu dikembalikan, kan hukum akan berkata, kembalikan kepada yang pemiliknya. Dia korupsi sampai 100 miliar, kuota dia cuma 1 M. Kena kemudian sama KPK, kena TPPU, yang rusak kehormatan dirinya, keluarganya, anaknya sedang sekolah. Tolong teman-teman yang pejabat, yang pebisnis ya, tolong pelajari satu fikih yang sangat penting. Ada dosa-dosa itu yang sifatnya extraordinary crime. Yang kalau dikerjakan, bukan hanya pelakunya, tapi berdampak pada keluarganya. Saya sampaikan materi ini di pemerintahan, di kehakiman, di kejaksaan, dan turunannya. Kalau satu orang terfikir berbuat maksiat seperti korupsi, tolong fikirkan keluarganya. Taruh foto anaknya tuh di kantornya. Karena yang kena pasti keluarganya itu. Anak yang tanpa salah tiba-tiba dibully sama temannya. Bapak kamu koruptor ya? Depresi. Keluarga sulit. Tolong pahami itu ya. Nah balik ke sini, kalau sudah mengerti tentang ini, teman-teman gak usah bertindak kriminal. Untuk apa merusak? Saya sedih waktu di Indonesia mendengar berita ada 1 korban jiwa meninggal di Jepang. Kan? Hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kecil dan itu orang tua gitu. Apa yang didapatkan? Apa menambah maslahat? Tidak. Mengangkat kehormatan? Tidak. Dan yang runtuh itu bukan hanya personalnya, sebangsa kita muncul tuh. Orang Indonesia berbuat seperti ini gitu kan. Tapi dasar berpikirnya bukan ke situ. Dasar berpikirnya adalah boleh jadi karena belum memahami teori tentang rezeki. Jadi kalau bisa ditempuh dengan cara yang baik, kenapa menempuh dengan cara yang tidak baik? Orang-orang yang paham tentang rezeki sudah teratur, kuotanya sudah ada, tidak akan mungkin mengambil punya orang lain dan tidak akan pernah merasa iri hati dengan pendapatan orang.
Amanah mande berdampingan dengan restoran ibu kandung. Walaupun dua-duanya bayar. Sumatera itu luar biasa. Ada yang satu bikin restoran pagi sore. Temannya mau bikin, sudah ada, dia bikin siang malam. Satu lagi datang, dia lihat, oh sudah ada, pagi sore siang malam, dia buat begadang. Amanah mande buat restoran, ibu kandung buat restoran. Datang ke sini 50 orang, ke sini 5 orang. Normalnya iri enggak? Orang yang nggak paham hukum ini, dia akan berkata, gimana dia bisa dapat itu ya? Gimana cara menjadikan dia sepi yang saya ramai? Maka mulai disusun hal-hal yang tidak elok untuk dilakukan. Nah, pemahaman tentang kadar rezeki ini membuat kita paham bahwa kuota sudah diatur, tinggal bagaimana cara memahami dan mencarinya. Maka solusinya cepat, saya agak cepat ke ayat berikutnya. Teman-teman, saya kesini dulu ya. Jangankan manusia, hewan juga sama. Ya Anda bayangkan, hewan yang tidak dihisab, rizkinya Allah tetapkan, apalagi kita yang manusia. Coba lihat di Quran surah 29 ayat ke-60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Belajarlah kepada hewan-hewan melata yang merayap, yang kesulitan bahkan mustahil dapat rizkinya, tapi Allah antarkan untuk mendapatkan rizkinya. Contoh gampang. Masih ingat lirik orang tua kita dulu tentang cicak dan nyamuk? Cicak bagaimana bergeraknya? Makanannya apa? Nyamuk bagaimana bergeraknya? Oke, gunakan. Masuk akal enggak? Hewan yang merayap tak bisa terbang, makanannya makhluk yang bisa terbang. Dan beruntungnya cicak, nyamuk tidak diberikan akal walau sedikit pun. Kebayang enggak kalau nyamuknya punya akal? Cicak gitu. Oke? Tapi poinnya bukan itu. Lihat orang tua kita tanpa dalil, tanpa ceramah, cuma membuat lirik. Cicak diam-diam. Allah hanya perintahkan pada cicak, merayaplah walaupun diam-diam. Oke? Merayaplah walaupun, dan dia pun merayap. Ketika dia merayap, lanjutkan. Datang seekor, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Bagaimana nyamuk bisa mendatangi cicak? Karena cicak menunaikan perintah Allah, merayap walaupun diam-diam. Aku datangkan nyamuk padamu, bukan engkau mendatangi nyamuk. Setelah itu, silakan. Ya. Jadi saya mau katakan, binatang saja, hewan saja, kalau mengikuti hukum Tuhan, hukum Allah, rizkinya dapat. Apalagi manusia. Nah tadi Allah katakan, rizkinya ada di mana? Wa fis samai, ini, rizki ada di mana? Lupa, jenis yang keempat nih. Di langit, dan di langit rizki telah ditetapkan. Kita hidup di mana? Bumi. Rizkinya di langit, kitanya di bumi. Sekarang kita di mana? Di Jepang. Kan? Ini Jepang, ini Indonesia, ini Amerika, misal saja ya. Ini yang lainnya dan sebagainya. Wa ma tu'adun, dan aku janjikan untuk diturunkan. Maka turunlah ayat membimbing kita bagaimana mencarinya supaya tadi uang yang ada ditebarkan, materi yang ada ditebarkan kita dapatkan dengan mudah. Maka dibuatlah 3 cara yang cepat. 1, mohon izin ya, saya menguraikan ini dengan cepat nanti karena waktunya sangat pendek tersisa. Quran surah 2 ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia yang menyebar di muka bumi ini. Kulu, dapatkan kebutuhan dirimu. Itu menggunakan pendekatan sinekdok pas prototo, disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Diterjemahkan makanlah, kebutuhan pokoknya kan makan kan? Para suami kalau ditanya, papa mau kemana? Mencari sesuap nasi gitu kan? Padahal yang dicari kan rice cooker ya, dengan pakaian, dengan semuanya. Ya, kulu, ayo engkau bergerak, bekerja. Ayo teman-teman Kensuse, kalau anda berpikir mencari jalan ibadah lewat harta, maka kerja yang benar. Amanat Qur'annya, kalau pengen kaya, ya kerja. Jelas ya? Kerja.
Mimma